Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azhara dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, dengan nomor NIM 211084322. Indonesia merupakan negara yang bermacam-macam agama, suku, bahasa, adat istiadat, kebudayaan yang sangat beragam dan banyak macamnya. Apalagi budaya Indonesia yang amat sangat indah ini juga banyak macamnya. Ngomongin soal kebudayaan, teman-teman ada yang tahu nggak sih proses terbentuknya kebudayaan ini seperti apa? Nah, kalau belum tahu, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang proses terbentuknya kebudayaan. Kebudayaan sendiri mempunyai arti secara umum, yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan yang mereka lakukan. Kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Nah, dalam hal ini, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal manusia. Konsep kebudayaan sendiri pertama kalinya terjadi pada pertengahan kedua abad ke-19. Sir Edward Bernard Taylor melakukan studi tentang kebudayaan manusia, disampaikan dalam 2 jilid buku yang berjudul Primitive Culture. Taylor memanfaatkan studi ini antara lain sebagai landasan untuk menyusun konsep tentang kebudayaan yang dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Kebudayaan atau peradaban adalah suatu kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan banyak kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menyusun suatu hubungan antara apa yang manusia-manusia purbakala tak berbudaya pikirkan dan lakukan, dan apa manusia-manusia modern berbudaya pikirkan dan lakukan, bukanlah masalah ilmu pengetahuan teoretik yang tak dapat diterapkan, karena persoalan ini mengangkat masalah seberapa jauh pandangan dan tingkah laku modern berdasarkan atas landasan kuat ilmu pengetahuan modern yang paling masuk akal. Yang kedua ada dari sosiologi Inggris terkemuka, yaitu Anthony Giddens. Ketika kita menggunakan istilah tersebut dalam percakapan, biasanya sehari-hari kita sering berpikir tentang kebudayaan sama dengan karya-karya akal yang lebih tinggi, seni, sastra, musik, dan lukisan. Konsep meliputi kegiatan-kegiatan tersebut, tapi juga jauh lebih banyak dari itu. Kebudayaan berkenan dengan keseluruhan cara hidup anggota-anggota masyarakat. Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan perkawinan mereka, dan kehidupan masyarakat pada saat itu. Proses pembentukan kebudayaan itu sendiri yaitu sebuah ilmu yang ditinjau dari antropologi aspek pencipta budaya oleh manusia. Nah, tinjauan ini dimaksud untuk mendapatkan keterangan sampai sejauh apakah terlahirnya sebuah kebudayaan dari manusiawi. Yang pertama ada dorongan naluri. Fase di mana dorongan pembentukan budaya itu semata-mata timbul dari naluri.
Mengapa? Karena sejak lahir manusia telah menampakkan gejala-gejala sebagai pertanda bahwa dia adalah makhluk berbudaya. Antara lain seperti terlihat pada saat kita lapar ataupun haus. Ia mengeluarkan suara tangisan, dan pada saat dia disusui oleh ibunya, ia mampu menghisap air susu ibu tersebut tanpa ada yang mengajarinya. Bahkan anak kecil sekalipun, anak bayi yang baru lahir menangis tadi, itu sudah dikatakan kebudayaan dengan dorongan naluri. Yang kedua, dorongan indrawi. Fase pembentukan budaya yang didorong oleh hasil penginderaan manusia pada alam sekitar. Nah, manusia diberi kemampuan menerima rangsangan dari luar seperti panas ataupun dingin, bunyi-bunyian, pemandangan yang indah, bau-bauan, dan manis ataupun asin yang perantara panca inderanya yang merasakannya. Nah, bahkan panca indera kita sendiri pun sudah melihatkan bahwa kebudayaan di suatu masyarakat ini seperti ini loh. 3. Dorongan akal, di mana membentuk budaya dengan jalan menggunakan kekuatan pikirannya serta imajinasinya sehingga mampu menciptakan budaya. Dari imajinasi seseorang pun itu kita bisa menciptakan suatu kebudayaan dalam suatu masyarakat. Dengan potensi berpikir daya khayalannya, manusia mampu melakukan apresiasi dan menyalurkan apresiasinya itu melalui cipta, rasa, dan karsa. Makin tinggi daya kreasi manusia, makin canggih pula bentuk-bentuk kebudayaan materialnya. Melalui daya ciptanya, manusia mampu melahirkan gambaran-gambaran, bunyi yang mengandung arti, tentu untuk berkomunikasi dengan sesama atau dengan makhluk yang lain. Dengan adanya akal pikiran manusia, kita bisa menciptakan kebudayaan yang begitu indah dan begitu liarnya. Yang terakhir yaitu ada dorongan religi. Religi ini seperti keyakinan kita terhadap kebudayaan apa yang kita ambil. Bimbingan wahyu, intuisi, atau bisikan yang dirasakan datang dari Maha Pencipta, Maha Kuasa kita, sehingga memberikan dorongan-dorongan bagi umat manusia untuk melengkapi hasil budayanya dengan nilai-nilai keagamaan. Daya pemikiran manusia tidak dapat menjangkau apa yang terdapat di balik alam maya. Maka perlu disambung dengan bimbingan Sang Pencipta alam semesta ini. Dengan bimbingan ini, manusia dapat mengetahui apa yang semestinya dilakukannya, sehingga budaya yang diciptakan dapat berguna baik bagi dirinya, makhluk sesamanya, ataupun makhluk-makhluk yang lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa banyak kebudayaan yang ada di Indonesia ini pasti melengkapi hasil budayanya dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka peluk, agama yang mereka peluk. Jadi di sini kebudayaan bukan hanya soal tentang akal pikiran mereka, indera panca manusia, tapi juga dengan dorongan religi. Nah, itulah pengertian atau penjelasan dari proses terbentuknya kebudayaan. Sekian video kali ini, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.